Seperti yang Ibu jelaskan di pertemuan yang lalu ya, kalau metode simplex di sini itu merupakan salah satu penyelesaian dari program linier berdasarkan prosedur aljabar, di mana dia bersifat iteratif. Jadi dia ini itu dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah visible menuju titik ekstrim yang optimal. Nah, bagaimana kira-kira langkah-langkah atau bagaimana kira-kira algoritma dari metode simplex. Nah, di sini kita akan mempelajari ada dua kasus dalam metode simplex ya, ada kasus maksimasi dan ada kasus minimasi. Nah, nantinya juga di kasus minimasi kita akan mempelajari ada dua metode, yaitu metode satu ketika kita mengubah kasus minimasi menjadi kasus maksimasi, dan yang kedua ketika kita memodifikasi suatu syarat pengoptimalan gitu ya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Kita mulai. Nah, kita mulai dengan algoritma simplex untuk persoalan maksimasi. Nah, untuk algoritma simplex untuk persoalan maksimasi, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu mengubah formulasi persoalan program linear yang sudah diberikan atau yang sudah kalian bentuk ya gitu ya, dari permasalahan nyata ke dalam program linear, baru kalian ubah ke dalam bentuk standar atau ke dalam bentuk kanonik gitu ya. Nah, kita ubahnya bagaimana? Yaitu dengan cara mengubah fungsi kendala kurang dari menjadi sama dengan cara menambahkan variabel slack. Atau kalian juga mengubah fungsi kendala lebih dari menjadi sama dengan cara menambahkan variabel surplus. Tetapi sepertinya nanti di sini kita akan menemukan fungsi kendalanya masih kurang dari. Nah, ketika kita menggunakan metode Big M, maka kita akan melihat fungsi kendalanya ada yang menggunakan kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Nanti akan kita lihat ada variabel tambahan yang kita sebut dengan variabel artifisial atau variabel bantuan. Tapi itu nanti kita pelajari. Nah, setelah kita mengkonversi bentuk program linear, ingat bentuk program linear itu terdiri dari 3 ya. Ada variabel keputusan, kemudian ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Dan fungsi kendala atau fungsi batasan di sini ada 2. Ada fungsi kendala untuk sumber daya yang digunakan, dan ada yang kita sebut dengan fungsi kendala non negatif seperti itu. Jadi nanti kalau kalian ingin mengubah suatu permasalahan nyata ke dalam bentuk model program linear, berarti kalian harus mengubahnya dulu ke mencari variabel keputusan, baru ke fungsi tujuan, baru fungsi kendala, dan fungsi kendala non negatif. Nah, setelah kalian mengkonversikan program linear, model program linear tersebut ke bentuk standar atau bentuk kanonik atau bentuk baku, kalian mencari solusi dasar, visible basic solution di sini ya, atau BPS gitu ya. Nah, kalian ingat kemarin ketika soal yang kalian punya, misalkan ya, soal yang kalian punya itu adalah maksimumkan Z sama dengan X1 ditambah X2 dengan kendala atau dengan batasan. Ini permisalan saja ya, Ibu mau memisalkan saja. Yaitu 2X1 min X2 kurang dari sama dengan 8, kemudian X1 plus X2 kurang dari sama dengan 2. Sepertinya ini tidak mempunyai hasil. Hasilnya banyak karena fungsi tujuannya sejajar dengan ini. Jadi Ibu tambahkan di sini. Dan fungsi kendala non negatifnya itu adalah X1, X2 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuk ini akan kita ubah ke dalam bentuk kanonik atau bentuk baku atau bentuk standar gitu ya, dengan cara kita namakan atau kita tambahkan dengan variabel slack. Nah, di sini kita lihat, kita mulai dari kendalanya saja, yaitu 2X1 min X2
kurang dari sama dengan 8. Nah, karena di sini ternyata ruas kirinya penggunaan sumber dayanya ternyata lebih kecil dari batasan sumber daya yang digunakan gitu ya. Nah, oleh karena itu di sebelah kiri dari tanda pertidaksamaan itu kita tambahkan sesuatu yang kita namakan dengan variabel slack. Itu di minggu lalu kita sudah membahas. Nah, untuk variabel slack itu boleh kalian menggunakan S1, S2 dan seterusnya, atau kalian menggunakan variabel setelahnya. Misalkan nih, di sini yang digunakan variabelnya hanya X1 dengan X2. Nah, berarti kalian tambahkanlah variabel slack-nya itu adalah X3 gitu ya. Nah, berarti di sini menjadi sama dengan. Nah, itu boleh. Atau misalnya kalian, Bu, saya lebih enak pakai S1. Nah, silahkan saja. Silahkan. Kalau kalian mau memakai S1. Gitu ya. Kalau kalian mau memakai X3, S4 juga silahkan. Nah, kemudian fungsi kendala yang kedua di sini. X1 ditambah X2. Ternyata penggunaannya itu masih kurang dari batasan sumber daya yang diberikan gitu ya. Supaya hasilnya sama, tentu di ruas kanannya, ruas kirinya itu harus kita tambahkan sesuatu. Nah, tentu saja kekurangan penggunaan sumber daya untuk batasan yang kedua ini tidak sama dengan kekurangan untuk batasan yang pertama gitu ya. Oleh karena itu berarti variabel slack-nya pasti berbeda. Kalau di sini X3 berarti di sini harus variabel yang berbeda X4. Nah, maka di sini sama dengan 2. Itu ya. Nah, karena di sini muncul variabel slack baru, ada X3 dan X4, berarti di sini untuk fungsi kendala non negatifnya juga bertambah, yaitu X1, X2, X3, X4 lebih besar sama dengan 0. Begitu pula kalau kalian menggunakan X1 dengan X2 gitu ya. Nah, kemudian, kalau untuk fungsi kendalanya sudah kita ubah ke dalam bentuk baku, maka berarti untuk fungsi tujuannya juga harus kalian ubah ke dalam bentuk baku. Ingat, di sini kalian temukan ada tambahan variabel gitu ya, variabel slack yaitu X3 dengan X4 gitu. Dan X3 dengan X4 di sini ini sebenarnya itu tidak digunakan gitu ya, tidak ada. Nah, oleh karena itu makanya di sini kita tambahkan dengan koefisiennya adalah 0. Berarti di sini menjadi 3X1 ditambah X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk kanonik, dalam artian ke bentuk implisit gitu ya. Berarti di sini menjadi Z dikurang 3X1 dikurang X2 dikurang 0X3. Sebenarnya ini tidak bermasalah, mau dikurang atau ditambah sama saja. Karena 0 di sini kan adalah bilangan netral ya. 0X4. Nah, ini merupakan bentuk kanoniknya atau bentuk bakunya. Nah, bentuk baku inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam tableau atau tabel simplex. Jadi kita sebut tableau atau tabel simplex. Nah, di sini untuk bagian-bagian dari tableau akan Ibu buat di bawah, tetapi ada Ibu lampirkan nanti. Oke. Nah, untuk yang di atas baris pertama di sini, ini kita tulis di sini adalah Z. Kemudian di sini adalah di sini adalah variabel dasar harusnya. Variabel dasar. Baru di sini Z. Baru di sini kita mulai dengan variabel-variabel dasar dan non dasarnya. Berarti X1, X2, X3, X4.
Dan setelah kita masukkan X1, X2, X3, X4, baru di sini ada yang kita namakan dengan nilai kanan, atau ada beberapa sumber yang menggunakan pakai RHS. Itu sama saja artinya ya, nilai kanan. Nah, kemudian di sini kita ingat di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa variabel dasar yang kita gunakan di iterasi awal itu adalah variabel ini. Slack-nya. Berarti nanti kita gunakan yang di awal, variabel dasarnya atau BV-nya itu adalah X3, X4 untuk iterasi awalnya. Dan variabel non dasarnya itu adalah variabel selain X3 dan X4, berarti adalah X1, X2. Nah, X3 dengan X4 ini kita masukkan di sini. Tetapi di baris awal itu kita tulis dulu fungsi tujuannya. Z. Baru di sini X3 dan di bawahnya itu X4. Kemudian kalian masukkan koefisien-koefisien pada bentuk bakunya di sini. Nah, Z-nya di sini koefisiennya 1, kemudian X1 di situ min 3, X2-nya min 1, X3-nya 0, X4-nya 0. Nah, itu pada pada baris fungsi tujuan, atau nanti juga bisa kita kenal dengan baris 0 gitu ya. Kemudian di baris X3 di sini kita isikan dengan fungsi kendala yang pertama. Nah, kita ingat di fungsi tujuan untuk X3 itu koefisiennya adalah 0, berarti di sini kita tulis 0. Kemudian di fungsi kendala yang pertama untuk X1 itu koefisiennya adalah 2, X2 koefisiennya adalah min 1, X3 koefisiennya adalah 1, dan X4 itu koefisiennya adalah 0. Ini kok hilang-hilangnya. Dan kita lihat di sini nilai kanan dari fungsi kendala itu adalah 8. Di sini kita tulis 8. Nilai kanan dari fungsi tujuannya kita buat di sini adalah 0. Di sini kan sama dengan 0 sebenarnya tadi ya, kurang. Nah, kemudian untuk X4 di sini, baris X4 di sini itu adalah baris koefisien pada fungsi kendala yang kedua. Berarti di sini karena di X4 koefisien pada fungsi tujuannya adalah 0, berarti di sini juga kita buat 0. Nah, kemudian untuk koefisien X1-nya pada fungsi kendala yang kedua itu adalah 1. Fungsi kendala yang kedua itu adalah 1, fungsi kendala yang kedua, variabel X2 itu adalah 1, variabel X3 koefisiennya 0, dan variabel X4 koefisiennya 1. Dan fungsi batasan fungsi kendalanya itu adalah 2. Berarti nilai kanannya adalah 2. Nah, ini cara mengubah bentuk baku menjadi tableau atau tabel simplex. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini pada variabel slack-nya ya, di X3 dengan X4, ternyata kita lihat di bawah baris fungsi tujuan atau baris 0 di situ ya, itu muncul matriks identitas. Kita lihat di sini. 1, 0, 0, 1. Nah, bagaimana ketika misalnya ternyata kita belum menemukan adanya matriks identitas gitu ya. Dalam artian basisnya itu bukan 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, maka berarti kita harus menambahkan, itulah yang gunanya nanti kita kenal dengan variabel artifisial. Tapi nanti akan kita pelajari di metode Big M. Oke. Nah, sampai sini dulu kira-kira. Apakah bisa dimengerti? Oke. Nah, setelah kita mencari solusi dasar visible, seperti yang Ibu katakan tadi, kita masukkan ke dalam tabel simplex atau tableau. Nah, ini bentuk umum dari tableau gitu ya. Di mana tadi sudah Ibu jelaskan bahwa tableau di sini
komponen-komponennya pada komponen awalnya di sini ada variabel dasar, kemudian Z, kemudian kita sertakan di sini ada variabel dasar dan variabel non dasarnya. Kemudian di sini ada nilai kanannya. Nah, kemudian sebentar ini Ibu nunjuk-nunjuk tapi tidak terlihat ya. Nah, kemudian di variabel dasarnya di sini kita tuliskan Z, kemudian kita masukkan ada variabel non dasarnya tadi, di mana variabel non dasarnya tadi itu adalah xn plus 1 sampai dengan xn plus m. Oh, di sini Ibu kurang 1 xn plus 2 ya. Nah, kemudian kita masukkan koefisien-koefisiennya seperti ini. 1, min C1, min C2, dan seterusnya 0. Oh, di sini bukan 0 ya. Ibu keliru di sini, maaf. Karena kan xn ini masih variabel, masih ada harusnya. Berarti di sini harusnya min Cn ya. Kemudian di sini xn plus 2, di sini 0. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi koefisien-koefisiennya seperti tadi. Nah, baru kita masukkan nilai ruas kanannya juga di sebelah sini. Nah, kita lihat di sini juga Ibu tuliskan nih. Terlihat dengan jelas di sini muncul matriks identitas. Gitu ya. Jadi basisnya untuk xn plus 1 itu adalah 1, 0, 0, 0. Dan seterusnya basis untuk xn plus 2 itu adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0. Dan seterusnya. Kita lihat di sini. Gitu ya. Nah, ini cara mengubah bentuk kanonik, cara memasukkan bentuk kanonik ke tableau atau tabel simplex. Nah, kemudian, setelah kita memasukkan, kita akan melakukan uji optimalitas, gitu ya. Uji optimalitas itu dilakukan dengan melihat variabel non dasarnya. Apakah dia mempunyai koefisien non negatif, artinya berharga positif atau nol pada baris fungsi tujuan, baris persamaan f atau z yang biasa disebut juga baris nol. Jika variabel dasarnya di sini dan variabel non dasarnya di situ, itu sudah merupakan koefisiennya non negatif, sudah positif semua. Di sini tadi udah positif semua. Di sini tadi itu sudah positif semua atau non negatif ya, berarti 0 atau positif. Nah, maka berarti tabel itu sudah dikatakan optimal dalam kasus maksimasi. Ya, jadi kalau sudah positif semua, non negatif maksud Ibu, maka dia sudah optimal. Nah, jika pada baris 0 atau pada baris Z tadi, pada baris ini, ternyata ada koefisien yang negatif gitu, maka berarti tablo ini belum optimal, tablonya belum optimal. Nah, kalau tablonya belum optimal, berarti kalian harus merevisi tabel gitu. Nah, bagaimana cara kalian merevisi tabel tersebut supaya dia nanti akan kita dapatkan tabel yang optimal, yaitu dengan cara kalian mencari variabel yang masuk atau entering variabel. Nah, entering variabel itu kalian pilih dari variabel yang mempunyai koefisien paling negatif, dalam artian negatifnya paling besar gitu. Negatifnya paling besar. Pokoknya nilai negatif terkecil intinya gitu ya, pada baris 0 tersebut atau pada baris Z tersebut. Nah, variabel itu itulah yang nantinya akan masuk ke dalam variabel dasar. Jadi kita lihat pada Z di sini yang mana dia yang bernilai negatif. Misalnya di sini yang bernilai negatif. Ini yang bernilai negatif. Maka X2 di sini itu akan masuk sebagai variabel dasar. Dia akan masuk ke dalam variabel dasar untuk menggantikan salah satu variabel dasar yang di sini. Nah, pertanyaannya,
bagaimana cara kita untuk mencari variabel yang keluar dari variabel dasar. Ya, nah untuk menentukan variabel yang keluar, kita namakanlah di bawah dari variabel dasar ini, di bawah ini sebagai kolom kunci. Ini sebagai kolom kunci. Nah, kemudian kita carilah rasio atau kita carilah indeks gitu ya. Indeks ini itu adalah hasil bagi antara atau perbagian antara NK nilai kanan kita bagi dengan entry pada kolom kunci. Berarti B1 kita bagi dengan A12, B2 kita bagi dengan A22 dan seterusnya. BN kita bagi dengan AN2. Nah, setelah kita mencari rasionya, kita lihatlah nilai rasio yang positif yang terkecil. Nah, jika nilai positif yang terkecilnya misalnya terletak di B1 nih, ini yang B1-nya yang paling kecil, positif terkecil. Nah, maka pada baris B1 ini, yaitu ini kita namakan variabel kita namakan sebagai baris kunci. Dan XN plus 1 ini akan kita sebut dengan variabel yang keluar. Dalam artian berarti XN plus 1-nya ini keluar dari variabel dasar dan akan kita ganti dengan X2. Jadi di sini bukan XN plus 1 lagi, tetapi X2. Gitu. Nah, irisan antara baris kunci dengan kolom kunci yaitu A12 ini tadi, inilah yang kita sebut sebagai elemen kunci. Nah, kemudian nih ada Ibu tuliskan di sini ya. Sebentar. Oke, elemen kunci. Nah, tadi Ibu sudah sampai sini ya. Nah, setelah kalian menentukan living variable, oke. Nah, setelah itu, setelah kalian menentukan tadi living variable, kemudian kalian sudah menentukan elemen kunci, kalian melakukan operasi baris elementer. Nah, bagaimana cara kalian melakukan operasi baris elementer? Karena kalian mau mengeluarkan X2, mau memasukkan X2 sebagai variabel dasar dan dia keluar dari variabel non dasar, maka di sini harus kalian nolkan. Dan di sini A12 itu harus kalian jadikan 1 dengan cara kalian bagi A12 itu dengan A12 sendiri. Jadi masing-masing entry pada baris kunci di sini itu akan kita bagi dengan elemen kunci tadi. Berarti di sini akan kalian bagi dengan A12, ini akan kalian bagi dengan A12 dan seterusnya. Sampai sini. Nah, sedangkan untuk kolom-kolom atau entry-entry pada baris yang lain kalian dapatkan dengan cara menggunakan operasi baris elementer. Jadi hanya di sini saja yang 1, sedangkan pada entry-entry yang lain ini harus kita nolkan. Karena dia X2 di sini masuk sebagai variabel dasar. Gitu ya. Kita lihat saja yang variabel dasar di sini kan masuk. Kalau dia masuk, dia berbentuk basis. Nah, intinya seperti itu. Itulah algoritmanya. Nah, kemudian setelah kalian melakukan operasi baris elementer, muncullah tableau baru. Nah, sekarang apakah tableau itu sudah optimal atau belum? Kalian lakukan lagi lah uji optimalitas dengan cara melihat variabel koefisien pada fungsi nolnya di sini, pada z-nya di sini. Apakah ada masih yang negatif? Kalau masih ada yang negatif, berarti kalian harus melakukan revisi tabel lagi gitu ya. Jadi iterasinya di situ. Intinya seperti itu.
Oke. Nah, supaya lebih mengerti, di sini ada Ibu berikan sebuah contoh. Nah, dengan menggunakan metode simplex, selesaikan persoalan program linier berikut. Fungsi tujuannya itu adalah maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan kendala 2x1 kurang dari sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30, dan ini Ibu kelebihannya. X1, X2 itu merupakan bilangan non-negatif. Nah, kita perhatikan di sini sebenarnya kan ini masih bisa kita selesaikan dengan metode grafik ya. Hanya saja di sini memang sengaja Ibu memulai dari persoalan yang sederhana dulu. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan tadi adalah mengubahnya menjadi bentuk kanonik ya. Nah, kita ubah dulu dia menjadi bentuk kanonik. Kita mulai mengubahnya menjadi bentuk kanonik. Atau bentuk standar. Atau bentuk baku. Nah, kita mulai dari fungsi kendalanya dulu aja. Kita mulai dari fungsi kendala. Nah, di sini ternyata ada 3 pertidaksamaan atau ada 3 batasan. Kalau ada 3 batasan berarti akan ada 3 variabel slack ya. Nah, berarti kita masukkan saja di sini. Yang pertama, 2x1 ternyata batasannya itu penggunaan sumber dayanya masih kurang dari batasan sumber daya yang diberikan gitu ya. Oleh karena itu kita tambahkanlah variabel slack. Variabel slack yang kita gunakan adalah variabel setelah X1 dan X2. Atau kalau misalnya kalian mau menggunakan S1 juga terserah, silahkan ya. Di sini Ibu menggunakan X3. Nah, Ibu masukkan X3. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, yaitu 3x2. Nah, ternyata penggunaan sumber dayanya itu masih kurang dari 15. Nah, karena di sini masih kurang dari 15, berarti supaya sama, tentu harus kita tambahkan sesuatu juga gitu ya. Nah, tentu saja kekurangan sumber daya, penggunaan sumber daya yang untuk fungsi kendala yang kedua tidak sama untuk kekurangan penggunaan sumber daya untuk fungsi kendala yang pertama. Berarti di sini variabel slack-nya harus berbeda, yaitu X4 sama dengan 15. Kemudian fungsi kendala yang ketiga, yaitu 6x1 ditambah 5x2, ternyata penggunaannya masih kurang dari 30. Berarti supaya sama juga harus kita tambahkan sesuatu. Dan tentu saja berbeda dengan batasan kendala yang sebelumnya ya. Berarti di sini kita tambahkan X5. Nah, untuk fungsi kendala non negatifnya berarti kalian tulis X1, X2, X3, X4, X5-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kalian memperoleh bentuk kanonik dari fungsi kendala, kalian membuat bentuk kanonik dari fungsi tujuan. Langsung saja ya, yaitu Z min 3x1 min 5x2 baru min 0x3. Bu, kalau saya tulis plus boleh tidak? Boleh, silahkan. Tidak apa-apa. 0x4, 0x5. Selesai. Nah, setelah mengubahnya ke fungsi ke bentuk standar, langkah selanjutnya adalah kalian masukkan ke dalam tableau. Kita buat tablonya di sini, ada Ibu lampirkan sebenarnya di slide selanjutnya, tetapi tidak apa-apa supaya kalian lebih mengerti. Di sini akan Ibu tuliskan ulang. Oke, di sini variabel dasar atau BV yang entry pada kolom tersebut adalah Z, kemudian variabel dasarnya yaitu X3, X4, X5.
Kemudian di sini itu adalah variabel dasar dan variabel non dasarnya, yaitu kita mulai dari Z, baru X1, X2, X3, X4, X5. Dan di sebelah kanan dari X5 kita buat di sini adalah NK atau nilai kanan atau RHS. Wah, terlalu ini ya. Nah, kita masukkan sekarang koefisien-koefisien pada fungsi tujuan, yaitu koefisien dari Z 1, koefisien dari X1 min 3, koefisien dari X2 min 5, koefisien dari X3 0, X4 0, X5 0. Nilai kanannya juga adalah 0. Oh, ini belum Ibu masukkan nilai kanannya ya. Kemudian untuk variabel dasar yang pertama yaitu X3. X3 itu terletak pada fungsi kendala yang pertama. Berarti kita gunakan fungsi kendala yang pertama. Z-nya di sini 0, X1-nya koefisiennya 2, X2 koefisiennya 0, X3 koefisiennya 1, X4 0, X5 0. Dan nilai kanannya adalah 8. Oke. Selanjutnya, variabel dasar yang kedua yaitu X4. X4 terletak pada fungsi kendala yang kedua. Berarti ini kita masukkan ya koefisien-koefisiennya. Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 3, X3-nya di situ tidak ada X3 berarti 0, X4-nya 1, X5-nya 0 dan nilai kanannya adalah 15. Selanjutnya X5. X5 terletak pada fungsi kendala yang ketiga. Ya, fungsi kendala yang ketiga, ya Mbak. Berarti kita masukkan saja di sini koefisien-koefisiennya. Koefisien dari Z 0, X1-nya adalah 6, X2-nya 5, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1. Dan nilai kanannya adalah 30. Nah, kita lihat di sini membentuk matriks, kelewatan, matriks identitas ya. Nah, oke. Dari langkah pertama dan langkah kedua dulu, bisa dimengerti dengan baik? Dan ya. Nah, sebenarnya di sini ada Ibu lampirkan bentuk tablonya ya. Nah, ini tablonya. Nah, kita sudah menyimpannya persamaan-persamaannya di dalam tablo atau tabel simplex ya, di mana nilai kanan adalah fungsi kendala, nilai kanan fungsi kendala yang berarti nilai yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan. Untuk kendala 1 8, kendala 2 15 dan kendala 3 30. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan nilai kanan. Dalam artian X3 berarti nilainya nanti itu adalah 8. X4 berarti nilainya adalah 15. Dan X5 itu nilainya adalah 30. Dan nilai Z-nya itu adalah 0. Nah, jadi di iterasi awal itu kita punya Z-nya bernilai 0. Untuk variabel-variabel dasarnya adalah X3, 8, X4, 15, X5, 30. Nah, baru kita lakukanlah uji optimalitas. Nah, uji optimalitas di sini dengan cara kita melihat pada baris 0 atau baris fungsi tujuan di sini. Nah, kita lihat koefisien-koefisien pada baris fungsi tujuan di sini, apakah ada yang masih bernilai negatif? Itu. Kalau ada yang masih bernilai negatif, berarti dia belum optimal. Tetapi kalau misalkan di sini sudah positif semua nih, sudah non negatif semua nih, berarti dia sudah optimal. Kita tidak perlu melakukan revisi tabel, gitu ya. Nah, tetapi di sini ternyata ada yang negatif, yaitu pada X1 dan X2, gitu ya. Nah, oleh karena itu berarti kita harus melakukan revisi tabel, dalam artian tablo ini belum optimal.
Nah, bagaimana cara kita untuk merevisi tabel? Kita lihat pada baris fungsi tujuan nilai negatif terbesarnya. Nilai negatif, nilai yang paling kecil lah intinya Ibu ya, nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil di sini adalah negatif 5. Nah, karena negatif 5 di sini terletak pada X2, maka X2 di sini akan menjadi variabel masuk. Dalam artian dia akan masuk menjadi variabel dasar, gitu ya. Nah, kalau dia masuk menjadi variabel dasar, berarti di antara X3, X4, dan X5 di sini akan ada variabel yang keluar. Hanya saja kita belum tahu yang mana yang keluar. Nah, untuk mencari variabel yang keluar, kita gunakanlah kolom kunci. Nah, kolom kunci di sini ini adalah kolom yang berada di bawah variabel masuk tadi, yaitu ini. Gitu. Nah, setelah itu, setelah kita tentukan kolom kunci, baru kita cari rasio. Ingat tadi rasio itu adalah hasil bagi dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, entry-entry pada kolom kunci. Nah, 8 dibagi 0 itu kan tak terdefinisi ya. Nah, oleh karena itu di sini kita buat tidak ada. Nah, kemudian 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Baru 30 dibagi 5 itu adalah 6. Nah, kita lihat sekarang di rasio atau indeksnya di sini. Di rasio atau indeksnya di sini kita lihat bilangan positif terkecil. Bilangan positif terkecil itu adalah 5. Ini. Aduh. Ya, 5 ya. Nah, oleh karena itu 5 ini kan terletak pada baris X4 ya. Oleh karena itu X4 di sini ini akan kita jadikan baris kunci. Dan X4 di sini akan menjadi variabel yang keluar dari variabel dasar. Dalam artian nanti X4 ini akan kita gantikan dengan X2. Nah, di sini ada Ibu jelaskan. Nah, ini pemilihan kolom kuncinya. Kita lihat negatif 5, baru kita dapatkan kolom kuncinya adalah ini. Kemudian setelah kita dapatkan kolom kunci, kita cari rasionya untuk mencari baris kuncinya atau variabel yang keluarnya gitu ya. Nah, kita cari di sini memilih variabel kuncinya, baris kuncinya. Tadi kita sudah dapat di sini adalah 5 dan di sini adalah 6. Nah, oke. Nah, kita sudah memperoleh bahwa baris kuncinya adalah X4. Nah, oleh karena itu X4 akan menjadi variabel keluar dan baris kuncinya adalah X4 dan irisan dari baris kunci dengan kolom kunci inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai elemen kunci, yaitu 3 di sini. Nah, ingat karena X2 di sini akan menjadi variabel masuk ke dalam sini, berarti di sini harus kita nolkan. Dan di sini harus menjadi 1 gitu. Supaya di sini dia menjadi variabel X2. Sedangkan untuk entry-entry yang lainnya di sini harus kita nolkan. Bagaimana cara kita membuat di sini jadi 0, 0, 1, 0 dengan cara menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita adalah mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Nah, kita lihat tadi ya, di sini kolom, Ibu ulang lagi di sini. Nilai terkecilnya min 5, kolom kuncinya ini.
kemudian rasio positif terkecilnya adalah 5, berarti X4-nya di sini, perhatikan di sini, Ibu cara malah menulis ke layar. X4-nya di sini perhatikan dia akan berubah menjadi X2. Gitu ya. Dia akan berubah menjadi X2. Nah, kemudian Bu, bagaimana dengan elemen-elemen pada baris X2? Nah, ingat, tadi di sini harus kita ubah menjadi 1. Dan di sini yang lainnya, entry-entry yang lainnya harus kita nolkan. Bagaimana caranya supaya ini menjadi 1? Tentunya dengan cara membagi 3 dengan 3 gitu ya. Atau setiap entry-nya kita bagi dengan elemen kunci. Berarti di sini 0 nanti kita bagi dengan 3. 0 bagi 3, 0. 0 bagi 3, 0. 3 bagi 3, 1. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1 per 3. 0 dibagi 3 adalah 0. Dan 15 dibagi 3 adalah 5. Oke, sampai sini dulu sebelum kita mencari elemen entry-entry yang lain, Mas Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, bagaimana cara kita untuk mencari entry-entry pada baris yang lainnya? Nah, entry-entry pada baris yang lainnya kita cari dengan menggunakan operasi baris elementer, gitu ya. Nah, kita mulai dari baris Z dulu atau baris fungsi tujuan dulu. Nah, ingat kita akan menjadikan ini 0. Nah, berarti operasi baris elementer yang kita lakukan gimana kira-kira? Kita namakan saja ini sebagai B0, ini B1, ini B2, ini B3. Berarti rumusnya adalah B0 kita tambah 5 kali B1 aksen. Loh, kok B1. B2 aksen. Iya, B2 lah, karena kan kita akan mengenolkan ini dengan menggunakan baris kunci, yaitu ini. Baris kuncinya kan terletak pada B2. Ini kan kita jadikan sudah jadi 1. Berarti di sini harus 5 B0 ditambah 5 kali B2. Nah, buktinya gitu ya. Berarti kita coba dari yang elemen ini dulu. Min 5 kita tambahkan 5 kita kalikan dengan elemen pada baris B2 yaitu ini 1. Min 5 tambah 5 kali 1 hasilnya adalah 0. Nah, sudah benar. Coba kalau tadi pakai B1. Kalau pakai B1 kan 0. Min 5 tambah 0 ya kembali min 5 lagi. Gitu. Nah, oke, bisa ya? Nah, sekarang kita mulai ke entry-entry yang lain. Kita mulai dari sini. Berarti di sini rumusnya apa? 1 ditambah 5 dikali dengan elemen pada baris ketiga yaitu 0. 1 tambah 5 kali 0 hasilnya adalah 1 ya. Berarti di sini 1. Di sini min 3 ditambah 5 kali, ini Ibu tulis satu per satu, tapi nanti di baris selanjutnya tidak ya. Min 3 ditambah 5 kali 0 ya. Berarti hasilnya di sini min 3. Di sini Oke. Oke, sebentar. Sepertinya pada bingung ininya ya. Ibu buat saja simbolnya supaya mudah dimengerti. Di sini Ibu namakan B0, di sini B1, di sini B2, di sini B3, ini B0 aksen, ini B1 aksen, ini B2 aksen, dan ini B3 aksen. Nah, yang kita gunakan B2 di sini itu adalah B2 aksen, yaitu yang di sini tadi. Nih. Yang ini yang kita gunakan. Nah, gitu ya. Jadi B0 yang di sini, B0 yang kita gunakan di sini adalah yang ini. 1 kita tambahkan dengan 5, kita kalikan dengan 0. B2 aksennya. Seperti operasi baris elementer, ya. Oke, selanjutnya di sini. Untuk yang di sini. Berarti 0
kita tambahkan 5, kita kalikan dengan 0. Berarti hasilnya 0. 0. Di sini 0, berarti kita tambahkan dengan 5 dikali 1/3. Berarti hasilnya berapa di sini? 5/3. 5/3. Nah, di sini 0. 0 ditambah 5 kali 0 ya. Baru di sini 0 kita tambah 5 kali B2 aksen yaitu 5. 25. Oke, di sini tidak ada, ini rasio. Ya, oke. Nah, selanjutnya untuk B1 aksen. Nah, kita lihat untuk B1 aksen di sini ternyata di sini sudah 0, berarti tidak perlu kita lakukan operasi baris elementer, cukup kalian tulis ulang saja. 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Gitu ya. Nah, sekarang sudah dapat nih yang B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen. Sekarang yang untuk B3 aksennya nih, yang B3 aksen nih, kita akan mencari B3 aksennya. Nah, dalam artian yang di sini harus kita nolkan. Nah, bagaimana rumusnya kira-kira? Berarti B3 Kurang B3 kurang 5 B2. iya, dikurang 5 B2 aksen ya. Aksen. Iya, 5 B2 aksen. Oke. Ya, jadi yang di sini 5 dengan 5-nya ini adalah yang entry-entry pada ininya. Sedangkan B2 aksennya itu tadi adalah yang sebagai baris kuncinya. Nah, langsung saja kita hitung. Berarti di sini berapa? 0, kita kurangkan 5 kali B2 aksen. 0 kurang 0? 0. Di sini 6 dikurangi 5 kali 0. 6. Oke, yang di sini 5 dikurangi 5 kali 1. 0 ya. 0. Oke. Yang di sini 0. 0. Ini 0. Di sini masa ini 0? Min 5/3. Berapa? Min 5/3. min 5/3. 0 dikurangi 5 kali 1/3 ya, harusnya min 5/3. Iya ya, bukan 0. Tadi siapa yang jawab 0? Oke, yang di sini 0. B3-nya aja 1 loh. 1 dikurangi 5 kali 0 ya 1 toh. Di sini 30 kita kurangkan dengan 5 kali 5. 5. Oke, sudah dapat ya? Sudah dapat. Nah, ini sudah Ibu tulis di sini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Harusnya sih mudah, cukup dimengerti dengan jelas ya. Nah, kita sudah dapat nih entry-entry-nya ya. Nah, berarti kita masukkan ke sini. Ini tadi rumusnya sudah Ibu baru buat di sini ya. Nah, kita sudah dapat. Ini hasilnya tadi. Benar ya yang kita peroleh? 0201. Coba kita cek bandingkan ya. 0210. Nah, betul ya? Sama ya? Oke, sama. Oke. Nah, setelah ini. Nah, Bu, kita sudah dapat tablo nih. Sudah dapat tablo. Nah, selanjutnya apa nih, Bu, yang kita lakukan? Selanjutnya yang kita lakukan sama seperti tadi. Yaitu, sebentar, ini di S5-nya kok Ibu kosongkan ya? Berapa nilainya tadi ya di S5 ya? S5-nya 25 ya? 25855. Oh, 0. Harusnya 0 sini. Nah, oke. Nah,
Kita sudah dapat nih Bu, tablonya nih Bu. Berarti langkah selanjutnya apa yang kita lakukan Bu? Nah, langkah selanjutnya kita uji lagi optimalitasnya. Apakah tablo yang kita sudah peroleh itu sudah optimal atau belum gitu. Nah, dalam artian berarti kita lihat pada variabel pada baris fungsi tujuan atau baris nolnya. Apakah koefisien-koefisiennya itu merupakan bilangan non negatif? Nah, jika masih ada yang bilangan negatif, maka berarti dia belum optimal. Tetapi kalau sudah non negatif semua, berarti sudah optimal. Nah, ternyata di sini kita masih menemukan adanya bilangan negatif, yaitu negatif 3, gitu ya. Nah, oleh karena itu berarti kita harus merevisi tabel lagi. Dalam artian kita lakukanlah iterasi yang kedua. Nah, berarti di sini X1 nantinya akan masuk menjadi variabel dasar. Gitu ya. Akan masuk menjadi variabel dasar. Nah, sekarang kita akan mencari dia masuk menggantikan siapa di antara X3, X2, dan X5 ini. Nah, bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi. Kita buat kolom kuncinya, yaitu ini. Ya. Kemudian kita cari rasionya, yaitu membagi nilai kanan dengan kolom kunci. 8 dibagi 2 itu adalah 4. 5 dari 0 itu tidak ada atau tak terdefinisi. 5 dibagi 6 adalah 5/6. Nah, berarti dari sini kira-kira siapa yang menjadi variabel keluar? Dalam artian X1 menggantikan siapa? 5/6 Bu, X5. Ya, 5. betul. 5. Berarti kita pilih rasio yang positif terkecil, yaitu 5/6. Di mana 5/6 ini terletak pada variabel X5. Berarti X5 di sini akan keluar dari variabel dasar. Gitu ya. Dan akan masuk menjadi X1 akan masuk menjadi variabel dasar. Oke, kita lakukan lagi uji revisi tabel. Nah, di sini ya, kita lakukan revisi tabel. Di sini kita sudah dapat kolom kuncinya adalah X1 dan baris kuncinya adalah X5. Dalam artian di sini X5-nya akan berganti menjadi X1. Kita lihat di sini. Ya, akan berganti menjadi X1. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Setelah ini? Menjadikan 6 menjadi 1. Iya, berarti karena di sini X1 masuk sebagai variabel dasar, berarti di sini harus jadi 1. Sedangkan entry-entry pada baris lain, pada kolom lainnya itu harus kita nolkan. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan operasi baris elementer. Gitu ya. Nah, ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Kita bagi dengan 6 ya. Berarti di sini menjadi 0, 6 bagi 6, 1, 5 bagi 6, 5/6, 0 dibagi 6, 0, min 5/3 dibagi 6. Min 5/18. 18. Ya, per 18 benar? Aduh, sebentar. Min 5/18 ya. Baru di sini 1/6. 6. Di sini 5/6. 5/6. Nah, apakah di sini rasionya perlu kita bagi juga? Tidak perlu ya, karena kan tidak rasio hanya untuk mencari baris kunci ya. Nah, sudah dapat nih baris kuncinya. Kita namakan saja supaya tidak bingung seperti tadi ya. Ini kita namakan sebagai B0, B1, B2, B3. Kemudian ini bukan B0 aksen lagi ya, karena tadi di awal sudah B0 aksen. Berarti di sini kita namakan saja karena revisi yang kedua B0 aksen double aksen. Ini B1 double aksen, B2 double aksen, B3 double aksen. Oke.
kita mulai dari mengenolkan ini. Nah, bagaimana rumus dari B0 double action kira-kira? Yaitu B0 kita kurangkan 3 B0 tambah 3 tambah double action. kali B aksen. Iya, B0 ditambah 3 kali B3 double action. Benar sekali. Ya, oke, kita buat. Berarti yang untuk yang pertama dulu. Kita coba yang di sini dulu. Apakah benar? Min 3, B0-nya kan adalah min 3. Kita tambahkan dengan 3, kita kalikan dengan B3 double action, yaitu 1. Hasilnya adalah 0. Oh, benar. Berarti kita buatlah, cari untuk elemen-elemen lainnya. Oke, kita cepat ya, karena Ibu udah jam 8.30. Oke, di sini. B0-nya? 0. B0, 1. 1. Di sini? 15? 15/6. 15/6. Oke, di sini? 0. 0. Di sini? 5/3 kita kurangkan dengan 5/6 ya. Berarti 5/6. Benar? Benar, Bu. Oke. Di sini tadi 0 ya. Berapa di sini? 0 ditambah 3 kali 1/6. Berarti 1/2 ya. 1/2. Iya. Di sini 25 ditambah 3 kali 5/6. Oke. 27,5. 27,5. Wah, cepat nih menghitung Calvin Hansen. Oke, sudah pada baris pertama. Selanjutnya, baris B1 action. Kita nolkan. Rumusnya apa nih untuk B1 double action kira-kira? B1 kita kurangkan dengan 1 kurang 2 2 kali B3 B3 double action. Oke, betul ya. Berarti di sini 0 langsung 0. Di sini berapa? Min 2 kali 5/6. Min 10/6 ya. min 10/6. Oke, di sini 1. 1 ya, di sini 0 dikurang 2 kali min 5/18. 10/18 ya, atau 5/9 sama saja. Oke, yang di sini 0 dikurang 2 kali 1/6. Berarti min 1/3 ya. 3. Oke. Yang di sini 8 dikurang 2 kali 5/6. 8 ini lambat ya. 8 dikurang 2 kali 5/6. Berarti 2 kali 5/6, 5/3 ya. 19/3 ya. Iya, Bu. Oke. Ya, selanjutnya yang ini. Nah, ini terlalu mudah yang ini ya. Apa rumusnya? B2 double actionnya sama dengan B2 ya. Kenapa Bu sama dengan B2? Kan ini sudah 0 gitu ya. Jadi tinggal kalian tulis saja. 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Oke. Nah, sudah dapat nih tablo yang kedua. Ketiga ya, sudah ya tablo yang ketiga. Nah, kira-kira dari tablo yang ketiga di sini, kita lihat pada fungsi tujuannya. Sudah optimal atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, Bu. Nah, oke, kita lihat ya di sini ya hasilnya. Nah, tablo akhir yang kita punya, ini dia. Nah, ternyata pada baris yang pertama, pada baris fungsi tujuan, nilai-nilainya sudah positif semua. Karena nilai-nilainya sudah positif semua, atau positif, non-negatif semua, maka berarti tabel ini sudah optimal. Dengan demikian berarti iterasi selesai. Itu ya, iterasi selesai.
Dan kita memperoleh nilai-nilainya adalah X1-nya sama dengan 5/6, X2-nya sama dengan 5, X3-nya sama dengan 6/1/3, dan nilai fungsi tujuannya atau Z-nya itu adalah 27,5 atau 27/1/2. Nah, karena di sini tadi X3 itu adalah variabel slash, berarti yang kita masukkan hanya X1, X2 saja di sini. Tetapi kalau misalnya kalian tulis X3-nya 6/1/3 juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, itu untuk kasus maksimasi. Nah, mungkin untuk kasus minimasinya nanti itu yang Ibu jadikan sebagai video pembelajaran untuk membayar utang Ibu yang kemarin ya. Oke. Sampai sini